Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema pertama, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran pertama. Anak-anak kalian, anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semoga kalian hari ini sehat-sehat semua, tidak ada yang sakit, tetap kita menjaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan air sabun, memakai masker, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Mari kita simak. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Kalian baca ya dalam hati, ibu yang membacakan. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat didudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya,
Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nih, seri. Atau bersambung. Ini paralel atau disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Dekan ya. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Irit, awet, ya, sehingga tidak boros. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua, A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf ketiga, A. Apa yang terjadi dengan arus listrik pada saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Ini seperti yang sudah-sudah, yaitu peta pikiran ya. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman dan diskusikan. Boleh kalian bertukar jawaban supaya dikritisi oleh temanmu, ditanggapi. Boleh dengan adikmu juga atau kakakmu, atau om atau tante atau teman dengan. Adakah perbedaannya? Tentunya setiap kepala kan beda, jadi hasilnya juga berbeda, nggak apa-apa. Catat perbedaan tersebut untuk melengkapi jawabanmu. Simpan jawabanmu untuk pertemuan berikutnya. Ayo berdiskusi. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Nih, kamu punya senter enggak? Bongkar ya. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Pertama apa nih? Kedua apa namanya? Ketiga apa? Dan keempat apa? Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Nomor 1, nama komponennya apa? Fungsinya apa? Nomor 2, nama komponennya apa? Fungsinya apa? Nomor 3, nama komponennya apa? Fungsinya apa? Nomor 4, nama komponennya apa? Fungsinya apa? Ya, cari tahu. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan